Lanjut belajar Microsoft Teams, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita melakukan dokumen approval pada Microsoft Teams. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di Microsoft Teams itu sudah built-in fungsional content approval maupun dokumen approval. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan dokumen approval pada Microsoft Teams, baik itu menggunakan menu approval ataupun kita melakukan approval lewat chatting. Gimana caranya? Yuk kita coba. Untuk memulai dokumen approval di Teams, pertama kita buka Microsoft Teams. Nah, di menu kiri sini, kalau Anda belum melihat menu approval, klik titik 3. Nah, lalu Anda search di sini apps-nya adalah approval. Ini akan menampilkan approval baik yang sifatnya inbound, atau yaitu adalah orang meminta approval ke kita, maupun outbound, yaitu orang kita mengirim approval kepada orang lain. Oke. Untuk memulai approval, kita klik New Approval Request. Nah, kita pilih tipe yang basic saja. Kemudian kita masukkan title-nya. Misalkan, kemudian kita masukkan approval-nya di sini. Misalkan kita pilih Iwan. Dan misalkan kita tambahkan satu lagi adalah Putri. Nah, kalau Anda lihat di menu bawah sini ada dua opsi, yaitu adalah kedua orang atau semua orang yang kita list di sini perlu mengapprove, atau kita juga bisa pilih cukup salah satunya aja, bisa itu Iwan atau Putri. Salah satu sudah approve, dianggap selesai. Saya pilih yang cukup salah satunya aja. Kemudian kita attach dokumen sini. Anda bisa pilih yaitu upload dari My Document ataupun upload yang sudah ada di OneDrive ya. Nah, di sini saya upload dari My Computer. Ya, di sini di-upload dulu. Kemudian kita masukkan sini draft. Lalu kita klik send. Nah, kita akan terdirect ke halaman send approval, yaitu adalah list approval yang kita kirim ke orang lain. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah approval yang kita request ke orang lain, ya, baik itu title, description maupun dokumennya. Nah, sebagai catatan juga dokumennya itu diupload ke OneDrive dari milik kita ya. Sekarang mari kita ke view salah satu approvernya, yaitu adalah Iwan, ya. Nah, di sini di activity dia mendapatkan satu notifikasi, yaitu Sagi send a request, ya. Nah, ini akan memunculkan approval yang dikirim oleh Sagi, Atau misalkan kita miss the notification, ya, kita bisa klik di bagian menu approval, ya. Lagi-lagi kalau belum muncul, klik titik 3 di sini, lalu ada search approval sini, ya. Approval, dan kita lihat di receive-nya. Nah, kita klik di sini. Lalu kemudian kita bisa review apa yang dikirim kepada kita. Kemudian kita bisa lihat dulu dokumennya. Nah, ini dokumennya. Kemudian kalau misalkan kita sudah review, kita bisa balik ke approval sini. Kemudian kita bisa tambahkan komentar. Misalkan sini, ini sudah oke. Lalu kita klik approve. Ya, sesimpel itu kita mengirimkan approval ke kolega kita di perusahaan. Nah, sekarang kita ke view dari yang request. Dari request tadi, dia menerima notifikasi. Kita klik di notifikasinya. Nah, ini adalah hasil dari approvalnya. Di sini adalah waktu kapan approval ini dikirim, dan di sini adalah waktu kapan approval ini di-approve oleh salah satu approvernya ya. Bisa juga dua-duanya. Dan kita bisa save hasil approval ini sebagai PDF. Nah, dokumen PDF ini menjadi bukti mengenai proses approval sudah dijalankan dari awal sampai dengan selesai. Selain dari menu approval di Teams, kita juga bisa melakukan approval lewat chatting. Misalkan kita buka menu chatting di sini. Nah, kita pilih user yang kita mau lakukan approval. Nah, ini kebetulan udah ada usernya, Iwan. Untuk melakukan approval pada menu chatting, caranya adalah kita pilih icon approval di bagian bawah ini. Kalau belum ada, klik titik 3 di sini.
lalu kita pilih approval. Nah, dia akan memunculkan menu approval yang sama ya. Misalkan kita lakukan hal yang sama. Oke, approval tetap harus diketik. Misalkan Iwan, kita satu aja ya, biar gampang. Kemudian kita tambahkan ini date. Oke, misalkan kita add attachment juga. Nah, kita gunakan dokumen sama. Nah, karena seluruh dokumen approval sifatnya dia diupload ke OneDrive, ada kemungkinan kalau misalkan kita mengupload dokumen yang sama ke OneDrive, dia akan ada message file already exist, ya. Sehingga kita bisa pilih apakah kita akan keep kedua file versi dari file atau kita ingin replace. Nah, pada tutorial ini konteksnya adalah kita memberikan revisi terhadap request sebelumnya ya. Nah, misalkan kita replace. Oke. Kemudian kita ketik send. Nah, bedanya kalau kita mengirimkan approval lewat chatting, kita bisa lihat historicalnya juga. Itu selain dari list yang approval tadi, kita juga bisa lihat dari chatting ini. Oke. Nah, sekarang kita ke view dari si reviewer. Sama seperti tadi, reviewer dalam hal ini Iwan, ya, dia akan menerima request approval. Nah, kali ini dia bisa lakukan lewat chatting. Oke, misalkan dia adalah oke. Oke, kemudian kita klik approve. Nah, seperti itu, bagaimana reviewer bisa melakukan review ataupun melakukan approval lewat chatting. Balik kita ke si requester. Nah, requesternya di sini, dia juga bisa melihat status dari approval-nya. Misalkan di sini adalah di approve dan kelihatan siapa yang meng-approve-nya. Termasuk dia juga kalau mau mengenerate PDF bukti approval tadi, dia bisa view detail, ya. Nah, dia akan menampilkan detail dari approval yang tadi kita kirim, mengenai kapan dikirim dan kapan di approve, ya. Termasuk juga save sebagai PDF bukti approval-nya. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan dokumen approval pada Microsoft Teams. Kita bisa melakukan melalui menu approval ataupun kita bisa melakukan melalui chatting. Pada prakteknya biasa kita otomatisasi ini menggunakan Power Automate sehingga misalnya ketika ada dokumen baru masuk ke sebuah dokumen library akan otomatis mengirim approval kepada manajer atau orang tertentu pada organisasi. Untuk sekarang itu dulu.